Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan akan mengejar keanggotaan NATO jalur cepat. Namun aplikasi tersebut gagal menarik antusiasme dari Amerika Serikat. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengartikulasikan bahwa itu adalah bukan waktu yang tepat untuk masuknya Ukraina ke aliansi dan aplikasi harus diambil pada waktu yang berbeda. Pesan yang mendasarinya adalah bahwa Amerika Serikat tidak membutuhkan Ukraina sebagai anggota NATO, tetapi membutuhkan Ukraina untuk berperang melawan Rusia. Untuk memperjelas pesannya, Sullivan melanjutkan bahwa dia yakin cara terbaik untuk membantu Ukraina adalah dengan memberikan bantuan praktis di lapangan. Pada hari Sabtu yang lalu, Zelensky berterima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden karena telah menandatangani rancangan undang-undang yang akan menyediakan lebih dari 12 miliar dolar Amerika Serikat sebagai dana tambahan untuk Ukraina. Amerika Serikat tidak akan berhenti mengirimkan bantuan strategis ke Ukraina, tetapi apakah akan segera menerima Ukraina ke dalam NATO atau tidak adalah cerita lain. Nilai Ukraina sebagai pion belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh Amerika Serikat. Sebelum Rusia habis oleh perang, Amerika tidak akan memiliki keinginan untuk mengakhiri krisis atau berhenti mengambil keuntungan dari Ukraina. Yang dipedulikan Washington hanyalah arsitektur keamanannya yang dibangun di Eropa dalam 30 tahun setelah jatuhnya Uni Soviet. Petunjuk ini dapat ditemukan bahwa ketika semua orang dituntun untuk percaya bahwa NATO dan Ukraina adalah mitra yang kuat, sementara di sisi lain, Ukraina adalah salah satu negara yang benar-benar terus berdarah. Jika sekarang adalah bukan waktu yang tepat untuk mempertimbangkan keanggotaan NATO Ukraina, kapan lagi waktu yang tepat? NATO memiliki kriteria bagi mereka yang mengajukan keanggotaan, termasuk klausul bahwa para kandidat harus mengupayakan penyelesaian damai sengketa wilayah dan etnis. Tetapi saat ini Ukraina telah terjebak dalam konflik etnis untuk waktu yang lama di dalam negeri. Dan lebih buruknya lagi, sekarang dalam situasi perang. Dan juga sangat naif untuk percaya bahwa waktu yang tepat akan datang setelah akhir perang. Meskipun perang sangat tidak mungkin berakhir dalam waktu dekat, NATO memiliki standar yang jelas dalam hal ekspansi untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada hanya menanggung beban. Hanya ketika Ukraina berhasil mengembangkan dirinya menjadi negara yang stabil dan makmur tanpa konflik baik di dalam maupun luar negeri, itu akan menjadi waktu yang realistis untuk menjadi anggota NATO. Di sisi lain, pengamat juga mencatat bahwa ada skenario lain di mana NATO dapat memberikan Ukraina keanggotaan NATO secara cepat jika pecah perang antara Rusia dan NATO. NATO akan segera mengambil alih negara-negara yang bisa melawan Rusia di garis depan. Sekali lagi, ini semua tentang apakah Amerika Serikat dapat memanfaatkan Ukraina. Ini hanyalah skenario dengan kemungkinan yang sangat kecil untuk terjadi. Tetapi, jika ini semua terjadi, maka semua negara Eropa akan gemetar di bawah bayang-bayang kemungkinan perang nuklir. Dan dalam hal ini, tidak akan ada keamanan bagi siapapun, baik untuk Ukraina maupun untuk dunia. Alih-alih mengejar resolusi untuk mengakhiri konflik, Washington berulang kali menunjukkan bahwa Amerika sedang menuju ke arah lain, yaitu mengobarkan api perang. Amerika sepenuhnya siap dengan sekutu NATO kami untuk mempertahankan setiap inci wilayah NATO. Kalimat itu adalah kalimat yang dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Rupanya, Biden sendiri tidak menyadari ironi ketika dia menekankan setiap inci. Itu hanya akan mengingatkan semua orang pada janji yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat James Baker kepada pemimpin Soviet saat itu Mikhail Gorbachev bahwa NATO tidak akan bergerak satu inci pun ke arah timur. Sekedar mengingatkan, sikap keras Biden tidak ada hubungannya dengan Ukraina. Dia berbicara tentang wilayah NATO dan aplikasi terbaru Ukraina untuk menjadi anggota NATO secara cepat baru saja ditolak. Retorika Biden adalah tentang memastikan bahwa konflik itu berkobar lebih lama di benua Eropa untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai pemenang utama. Adapun tentang Ukraina, Washington hanya memberi sinyal bahwa Amerika telah menawarkan senjata dan bantuan, dan sayangnya Ukraina harus berjuang sampai akhir. Apakah konflik ini akan lepas kendali? Ini akan terus menjadi perhatian semua orang. Untuk Ukraina yang meyakini jalan keluarnya adalah bergabung dengan NATO, walaupun Zelensky mengatakan kami adalah sekutu de facto, tetapi Amerika Serikat tidak berpikir demikian. Amerika hanya ingin Ukraina menjadi umpan peluru de facto. Titik. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan berikan komentar Anda di kolom komentar kami. Terima kasih telah menonton tayangan ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.